Baik, Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan penuh dengan konsentrasi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita melakukan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca doa. Untuk itu, dipersilahkan kepada ketua kelas, Nak Muhiben, untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan Muhiben. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan Bapak berdoa mudah-mudahan kalian semua kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, coba diperhatikan di layar, kira-kira teman kamu ada yang belum masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Ya, masuk. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah kalau masuk semuanya. Untuk itu Bapak himbau kepada kalian untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan untuk dikeluarkan bukunya, buku paket, buku tulis, dan alat tulis agar kalian semuanya siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sifat salah satu akhlak yang terpuji, yakni sifat dermawan. Nah, Bapak mau tahu nih, kira-kira kalian masih ingat tidak? Apa sih yang dimaksud dengan sifat dermawan? Ingat, Pak. Ingat, coba Bapak tanya. Iya, coba Bapak tanya dulu. Bapak tanya dulu kepada Nak Zainul. Apa sih maksudnya sifat dermawan itu? Itu Pak, memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas Pak, tanpa mengharap imbalan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Nak Zainul. Ya, Pak, sama-sama. Melalui Nak Zainul ini sudah mengetahui apa pengertian daripada dermawan. Bapak pikir dan Bapak kira kalian sudah paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan sifat dermawan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita akan belajar kebalikan daripada sifat dermawan. Coba kira-kira siapa daripada kalian yang tahu kebalikan daripada sifat dermawan? Saya, Pak. Iya, coba Nak Yuni. Coba kikir kayak Muhiben, Pak. Masih. Kikir ya. Pak, Ya. pasti. Iya, kikir. Pada hari ini kita akan belajar tentang kikir. Nah, oleh karena itu, Bapak berharap kepada kalian semuanya pada hari ini setelah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku semuanya dapat menjelaskan pengertian sifat kikir dengan baik dan benar. Kemudian, anak-anakku semuanya dapat menyebutkan sebab munculnya sifat kikir dengan baik dan benar. Kemudian, yang ketiga, Bapak berharap kalian setelah mengikuti pelajaran ini dapat menjelaskan akibat memiliki sifat kikir dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, Bapak berharap pada kalian dapat menjelaskan cara menghindari sifat kikir dengan baik dan benar. Baik anak-anakku semuanya,
Mengapa sih kita harus belajar dan harus menghindari sifat daripada kikir ini? Ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 180. Ya, bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Nah, apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Quran surah Ali Imran ayat 180. Jadi ini pentingnya kita menjauhi belajar tentang sifat kikir. Baiklah anak-anakku semuanya. Bapak kira kalian sudah sedikit paham tentang apa sih yang dimaksud dengan sifat kikir. Oleh karena itu, Bapak mempunyai sebuah cerita atau masalah yang nantinya kalian jawab. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sifat kikir ini? Nah, baik ya, anak-anakku silahkan dibaca sambil diamati. Bapak juga membacakan. Baik, diamati ya, didengar baik-baik. Pak Hardiman adalah seorang yang giat dalam bekerja dan berusaha. Dia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baginya, tak ada waktu yang terbuang secara percuma. Kegigihannya dalam bekerja membuahkan hasil, sehingga Pak Hardiman memiliki banyak usaha. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, Pak Hardiman akhirnya menjadi orang yang paling kaya di kampungnya. Namun sayang, ada sifat yang melekat pada diri Pak Hardiman. Ia enggan mengeluarkan hartanya pada orang yang membutuhkan. Begitu juga ketika ada sumbangan untuk pembangunan atau kegiatan sosial. Dia hanya sekedar memberi saja. Hal ini dia lakukan karena hanya untuk menutupi rasa malu. Ia khawatir jika memberikan sumbangan yang banyak, hartanya menjadi berkurang. Nah, sudah didengarkan belum Bapak membaca tadi? Sudah, Pak. Sudah kalian amati? Iya, Pak. Iya. Nah, Bapak mau bertanya nih kepada kalian. Kira-kira sifat apa sih yang melekat pada Pak Hardiman? Nah, coba salah satu saja Bapak tanya kepada Nak Wiwin. Kira-kira apa sih? Ya. Dia giat bekerja, Pak. Giat bekerja, giat berusaha. Jadi dia bisa kaya, Pak. Ya, Masya Allah. Betul sekali ya, Nak Wiwin ya. Di awal cerita tadi menyebutkan bahwa Pak Hardiman ini adalah orang yang giat dalam bekerja dan berusaha. Sehingga Pak Hardiman ini menjadi orang yang sangat kaya raya. Nah, satu lagi nih. Kira-kira apa sih, sifat apa yang melekat dari diri Pak Hardiman? Coba kepada Nak Yuni. Ayo Nak Yuni. Apa ya Pak ya? Kikir dia nih Pak, masin nih Pak, dia Pak. Masin dia nih Pak. Iya. Mengapa dia masin? Kenapa Karena dia sayang sama hartanya Pak. Kan hasil kerja seorang Pak, masa harus dibagi-bagi. Sama dengan Bu Yuni. Karena iya itu Pak, takut hartanya habis Pak. Nggak mau mengeluarkan hartanya. Iya, Takut hartanya habis Pak. Iya. Pak Hardiman ini Pak Hardiman ini selain dia bekerja dengan giat, berusaha dengan giat, Pak Hardiman juga mempunyai sifat yang tercela, yakni sifat kikir karena ia tidak mau memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Baik. Untuk yang selanjutnya masih ada nih pertanyaan untuk anak-anak semuanya. Mengapa Pak Hardiman mempunyai sifat kikir? Coba kepada Nak Zainul. Saya Pak. Ya, Pak kepada. Itu Boleh, Pak. Pak Zainul dulu ya. Tadi itu Pak, takut hartanya habis Pak.
Iya, benar sekali. Di dalam cerita ini, ia enggan mengeluarkan harta karena takut hartanya habis. Yang kedua, mengapa sih Pak Ardiman mempunyai sifat kikir? Masih ada jawaban yang lain. Coba kepada Nak Usmadi, ada nggak Pak Usmadi? Nak Usmadi ini? Ya? Saya Pak. Ya, coba Nak ini. Dadang. Ya. Siapa Karena bisa, dia yuk? menganggap hartanya berasal dari kerja kerasnya Pak. Bukan dari Allah. Baik sekali, bagus sekali Nak Dadang. Mengapa Pak Ardiman ini kikir? Karena dia merasa bahwa dia menganggap hartanya itu berasal daripada kerja kerasnya. Karena dia bekerja dengan rajin, maka dia menganggap hartanya itu hasil dari kerja kerasnya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita tahu bahwa apa yang kita miliki ini bukan milik kita, melainkan hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, Bapak rasa kalian sudah sedikit mengerti dan mempunyai gambaran tentang apa sih yang dimaksud dengan sifat kikir. Nah, oleh karena itu Bapak akan memberikan satu masalah lagi, yang mana masalah ini akan Bapak ceritakan kepada kalian semuanya. Untuk itu Bapak minta kepada kalian untuk mengeluarkan alat tulis, mengeluarkan buku tulisnya. Nanti cerita ini Bapak bacakan, kalian tulis poin-poin pentingnya. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan pada cerita ini. Udah siap belum buku tulisnya nih? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, pensil atau pulpennya sudah siap? Sudah Pak. Sudah siap, siap. Iya, sudah siap ya. Baik. Ya, ini akan Bapak ceritakan. Kalian siap-siap untuk mengamati serta menulis apa yang ada, apa yang Bapak ceritakan. Baik ya, disimak baik-baik. Kisah Korun, orang kaya raya pada masa Nabi Musa alaihi salam. Al-Kisah, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin. Laki-laki tersebut bernama Korun. Pada suatu hari, datanglah Nabi Musa alaihissalam untuk menanyakan kabar dari Korun. Dan Korun pun menceritakan bahwa dirinya sangat miskin, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Korun pun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya menjadi orang yang kaya. Nabi Musa pun berdoa untuk Korun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan doanya dan Korun pun menjadi orang yang sangat kaya. Hartanya sangat banyak. Gudang-gudang rumahnya berisi emas perak yang berlimpah. Dia memiliki beribu-ribu gudang harta, sampai-sampai harta pegawainya harus memikul kunci-kunci gudang harta miliknya. Korun yang telah menjadi kaya raya berubah menjadi orang yang sombong dan kikir. Dia tidak mau menyedekahkan hartanya karena Korun takut hartanya menjadi berkurang. Ketika Nabi Musa mendatanginya, dia menghadapinya dengan wajah yang congkak dan sombong. Ingatlah Korun, azab Allah akan datang, ucap Nabi Musa alaihissalam sambil pergi meninggalkan Korun. Malam itu Korun tidak dapat tidur. Di telinganya terngiang-ngiang ucapan Nabi Musa alaihissalam. Namun semuanya sudah terlambat karena siksa Allah sudah ada di depan mata Korun. Korun tidak sempat menarik nafas. Bumi berguncang. Tiba-tiba Korun dan semua harta yang dimilikinya tenggelam di telan bumi. Baik anak-anakku semuanya, kira-kira sudah dicermati belum apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak ceritakan tadi?
Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Nah, Sudah, sudah Pak. ya. Sudah dicatat belum apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi poin-poin penting dalam cerita tadi? Sudah Pak. Sudah Ya, sudah Pak. ya. Baik, kalau sudah, Bapak minta kepada kalian untuk dari kisah Korun tersebut identifikasikan masalah berikut ini. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Silahkan kalian pahami cerita tadi dan kalian jawab dari permasalahan yang Bapak sampaikan ini. Yang pertama, apa pengertian dari sifat kikir? Dua, mengapa muncul sifat kikir? Dan yang ketiga, apa akibat dari sifat kikir? Dan yang keempat, bagaimana cara menghindari sifat kikir? Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian kerjakan. Silahkan. Ya, dikerjakan terlebih dahulu. Dipahami betul-betul cerita yang tadi Bapak sampaikan. Kira-kira apa pengertian daripada sifat kikir dari kisah Korun yang tadi Bapak ceritakan? Yang kedua, mengapa muncul sifat kikir daripada Korun? Dan yang ketiga, apa akibat dari sifat kikir? Dan yang terakhir, bagaimana cara menghindari sifat kikir? Silahkan kamu cermati dan kalian jawab apa yang menjadi masalah kita pada pagi hari ini. Sudah Pak. Sudah ya? Oh, anak Dadang sudah. Yang lain gimana? Sudah belum? Sudah, Pak. Iya, sudah. Alhamdulillah. Cepat ya. Kalian bagus. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah sedikit paham tentang apa yang dimaksud dengan sifat kikir. Baik. Coba Bapak tanya satu orang di antara kalian. Apa pengertian dari sifat kikir menurut cerita yang Bapak bacakan tadi tentang kisah Korun? Coba kepada Nak Ruska, Nak Rustika. Ada nggak Ya, Rustika? saya Pak. Iya, Ada. silakan. Menurut Apa? saya, Ya, pengertian kikir dari kisah Korun tadi itu, Korun nggak mau berbagi, Pak. iya. Dengan Terus? harta yang dimilikinya, dia merasa hartanya itu adalah buah jerih payahnya sendiri. Iya, bagus sekali Nak Rustika. Pintar Nak Rustika. Mungkin Nak Rustika sudah membaca sedikit di rumah sebelum kita belajar pada hari ini. Jadi pengertian daripada sifat kikir yang disebutkan di kisah Korun tadi, yang pertama, tidak mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang bersifat kikir selalu ingin menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri. Terus ya, alhamdulillah Nak Rustika sudah paham tentang pengertian daripada sifat. Dan yang kedua, mengapa sih muncul sifat kikir? Nah, mengapa sih muncul sifat kikir di dalam kisah Korun tadi? Nah, coba Bapak tanya kepada Nak Iin. Ada nggak Nak Iin? Nak Iin? Iya, Pak. Ya silakan Nak Iin. Karena takut hartanya habis, jadi saking takutnya itu jadi dia enggak mau mengeluarkan hartanya, Pak. Itu jadi sebabnya bisa muncul sifat kikir tuh. Iya, bagus sekali Nak Iin, bahwa sebab munculnya sifat kikir kepada Korun itu adalah terlalu mencintai harta yang dimiliki dan takut hartanya berkurang. Bagus Nak Iin 10 ya. menit lagi. Iya, Bu. Nah, yang ketiga, apa akibat dari sifat kikir? Nah, apa akibat dari sifat kikir ini? Nah, kira-kira coba Bapak tanya kepada Nak Cici. Nak Cici coba jawab. Apa akibat dari sifat kikir tadi yang dialami si Korun? Yang pertama dimurkai Allah, Pak. Iya, dimurkai Allah, benar sekali. Yang kedua, hidupnya akan sengsara. Yang Iya, benar. ketiga,
dimasukkan ke dalam neraka. Keempat, Iya, benar sekali. lain Pak. Kelima, Ya. kata Pak satu. Iya, iya. Mak, kalau dia meninggal hartanya pun tidak akan bermanfaat. Iya, benar sekali Nak Cici, bahwa akibat daripada mempunyai sifat kikir ini yang paling utama yakni dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat si Korun tadi, Wa ta'ala. karena dia kikir, akhirnya dia dan hartanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tenggelam bersama hartanya. Mungkin yang biasa kita kenal sekarang ini disebut dengan harta korun. Nah, kalau orang mencari harta disebut dengan harta korun karena hartanya itu tenggelam bersama si korun tadi. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, pertanyaan yang terakhir nih dari masalah atau dari kisah korun tadi. Bagaimana cara menghindari sifat kikir? Ayo, bagaimana cara menghindari sifat kikir? Nah, coba kepada Iya, boleh. Nak Mustika, silahkan. Ya, menyadari harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah, Pak. Ya, benar. Kemudian harta tuh tidak dibawa mati, Pak. Iya, betul Ya, sekali. yang dibawa mati hanya kain, Pak, kain Iya, putih. kain putih. Dan satu lagi Iya, amal amal soleh. ibadah. Ya, Iya, amal benar soleh sekali. kita. Kemudian kita tuh harus mensyukuri nikmat atau rezeki yang Allah berikan, Pak, dengan cara bersedekah. Iya, benar sekali. Terus yang selanjutnya ada? Nah, Sudah? itu tadi sudah, Pak. Iya, benar sekali bahwa cara menghindari sifat kikir ini adalah harta yang kita menyadari bahwa harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya punya kita, melainkan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menyadari bahwa harta benda tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati cuma apa nak tadi? Pertama, kain kafan, dan yang kedua amal soleh. Amal soleh. Iya, benar sekali. Tapi Pak, Nak nggak ada Mustika. harta bisa mati. Iya. Benar sekali Nak Mustika. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak rasa daripada kisah gua tadi ada Pak Hardiman dan kisah korun ini menggambarkan secara jelas kepada kita semua bahwa kita harus menjauhi daripada sifat kikir, dan Bapak rasa kalian sudah mengerti tentang sifat kikir. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita simpulkan bahwa Bapak perkuat lagi dari apa yang kalian jawab tadi, bahwa pengertian kikir artinya tidak mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang bersifat kikir selalu ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, sebab munculnya sifat kikir ada 3, terlalu mencintai harta yang dimiliki, hartanya berkurang, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Terus yang selanjutnya, akibat dari mempunyai sifat kikir ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya akan sengsara, hartanya tidak bermanfaat setelah ia meninggal dunia, dibenci orang lain, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi akibatnya ini dari mempunyai sifat kikir, salah satunya dimurkai Allah dan hartanya tidak bermanfaat. Ya. Dan yang selanjutnya, cara menghindari sifat kikir ini menyadari bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah. Ya. Kedua, menyadari bahwa harta benda tidak akan dibawa mati. Yang ketiga, senantiasa mensyukuri rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, membagikan sebagian rezeki kepada orang yang membutuhkan. Baik, anak-anakku semuanya, itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak yakin dengan kedua masalah tadi, Pak Hardiman dan si Korun tadi, kalian dapat mengerti. Yang pertama tentang definisi sifat kikir, sebab munculnya sifat kikir, akibat dari mempunyai sifat kikir, dan yang terakhir
cara menghindari sifat kikir. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Bapak lanjutkan ke evaluasi ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak dari pengertian sifat kikir ini? Tidak ada, Pak. Ya, sudah paham semua ya? Bapak. Nah, Nak Yuni biasanya suka bertanya, ada pertanyaan? Oh, tidak ada ya? 5 menit lagi. Tidak ada? Boleh, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, jadi Bapak akan membacakan dalil Al-Quran bahayanya sifat kikir. Jadi, sifat kikir ini sangat berbahaya ya, anak-anakku sekalian. Yang ini sudah jelas termaktub di dalam Al-Quran. Bapak bacakan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Jadi anak-anakku semuanya, kita dianjurkan tidak boleh mempunyai sifat kikir karena bahayanya, pertama, Allah akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan yang kedua, hartanya tidak bermanfaat. Ya, ini tercantum di Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri, Bapak ingin mengetahui dulu pemahaman dari kalian sifat kikir ini. Baik, yang pertama, apa pengertian dari sifat kikir? Ya, apa pengertian dari sifat kikir? Yuk, kepada Nak Muhiban. Kayaknya ngantuk nih Nak Muhiban nih. Kira-kira Ya, apa pengertian dari sifat kikir ini, Nak Muhiban? Kikir itu adalah sifat yang enggan mengeluarkan hartanya, Pak. Iya, benar sekali. Enggan mengeluarkan hartanya. Bagus. Dan yang kedua, selanjutnya, mengapa muncul sifat kikir? Mengapa muncul sifat kikir? Ayo, Nak Iin, silahkan. Mengapa Ya muncul Pak, sifat karena ini yang pertama tuh terlalu sayang sama hartanya. Iya, benar. Kemudian yang kedua enggak punya rasa kasihan sama orang lain, jadi enggak mau Iya. nolong gitu Pak. Betul sekali. Ya, pintar. Nak Iin, bagus sekali jawabannya. Yang ketiga, apa akibat dari sifat kikir? Apa sih akibat dari sifat kikir ini? Coba Nak Wiwin. Nak Wiwin kira-kira bisa nak nih? Apa akibat dari sifat kikir? Sifat dari kikir dimurkai Allah. Ya, benar. Ya. Iya. Hartanya diambil kembali oleh Allah. Iya, benar. Udah? Itu aja Wiwin? Itu Iya, ya, Pak. bagus sekali. Jawabannya yang paling utama adalah dimurkai oleh Allah. Dan yang kedua, yang terakhir nih. Bagaimana cara menghindari sifat kikir? Ayo, yang terakhir, ada Nak Cici. Mana Nak Cici? Ada enggak Nak Cici ini? Bagaimana cara menghindari sifat kikir, Nak Cici? Waktunya habis. Menyadari bahwa harta yang dimiliki adalah titipan Allah, Pak. Iya, terima kasih Nak Cici. Karena waktunya sudah habis dan Bapak rasa kalian sudah paham tentang sifat kikir. Nah, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yuda. Iya, Bu. TP1 dan TP2 di penelitiannya Bapak. Melihat slide PPT, Bu. Oke, melihat slide PPT. Dilakukan tadi? Dilakukan, Bu, karena sambil dibaca tadi, Bu.
siswanya membaca kemudian menjawab, PPT-nya ditutup. Di ceritanya tidak ditutup, Bu. Nah, tidak ditutup. Jadi sebenarnya TP1, TP2 dengan PowerPoint, TP3 dengan TP4 Bapak itu dengan penjelasan guru. Padahal tadi dengan mendengar cerita guru, bukan penjelasan itu Bapak. Pak Hariman dengan si Koren itu Bapak menceritakan. Jadi bukan menjelaskan. Nah, sayangnya Bapak kan itu tadi pakai LKPD ya. Iya, Bu. LKPD pertanyaan 1, 2, 3, 4 yang mencapai tujuan sama persis dengan TP-nya. Betul? Betul, Bu. Iya. Menggunakan pendekatan PBL. PBL. Ya, problem based learning. Jadi itu bagusnya Pak, Bapak pakai strategi learning start with a question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan. Bapak enggak usah menjelaskan, Bapak enggak usah bercerita, siswa enggak usah membaca PowerPoint. Jadi Bapak tadi itu sebenarnya putar video ya, Koren ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Betul, Bu. Sebenarnya putar Tapi video, Bu. bisa diputar. Saya ngambil aman ya, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, kalau Bapak pakai learning start with a question, cukup Bapak putar korunnya. Setelah memutar korun, Bapak beri pertanyaan, apa itu kikir? Mengapa orang kikir? Apa dampaknya? Bagaimana cara menghindarinya? Selesai. Itu sangat bagus, Pak. Itu sangat bagus. Bapak mengambil porsi di akhir. Setelah siswa mengerjakan semua dan menjawab semuanya, menjelaskan semuanya, baru Bapak memberikan penguatan dan pengayaan. Nah, itu akan cantik, Pak, pembelajarannya. Itu benar-benar pakem. Ya, Pak? Ya, Pak. Iya, Bu. Iya, itu saran dari saya. Silakan, Pak Muhammad, terakhir ini, Pak. Oke, baik. Pak Yuda Firlan Ya, Pak. Yuda Firlana, ini peserta terakhir untuk hari ini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kemarin juga saya lihat bagus. Ini alhamdulillah ini ya saya senang melihatnya karena memang dari awal itu mati sampaikannya. Hanya kalau tadi Bu Ana tadi memang soal kontennya, tapi kalau soal prosesnya saya lihat bagus semua. Artinya Pak Yuda ini mulai dari bahasanya, mulai dari kata-katanya itu mudah dipahami oleh anak. Nah, yang saya maksud kawan-kawan yang lain bisa ini dijadikan sebagai sampel lah. Artinya jelas suaranya, anak-anak itu bisa memahami apa yang disampaikan. Jelas yang dimaksudkan. Cuman paling-paling hanya persoalan teknis yang barangkali bisa diganti dan dirubah. Nah, saya bilang good lah buat Pak Yuda ya. Terima kasih. Baik,